adik SMA yang nantinya akan lulus itu yang ingin melanjutkan pendidikannya, dan tips dan saran dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, what's up guys? Welcome to podcast Kursi Kevin #season 2 episode 2 dengan tema Bincang bersama mahasiswa. Salam Miliki. Salam. Oke, hari ini kita akan membahas satu hal yang menarik bersama salah satu mahasiswa berprestasi teknik industri, di mana mahasiswa berprestasi teknik industri ini memiliki minat dan bakat, yang sangat besar untuk menjelajahi bidang teknik industri. Mungkin Bro bisa diperkenalkan dirinya. Oke. Baik, perkenalkan saya Muhammad Hasan, mahasiswa program studi teknik industri angkatan 2021, Fakultas Teknologi Industri. Angkatan 2021. Angkatan 2021. Gimana nih kabarnya nih Bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Pertama, mungkin dari Fauzan bisa menjelaskan ke netizen-netizen yang lagi pada nonton latar belakang pendidikan dari Fauzan sendiri. Ya, halo semua. Baik, pada kesempatan kali ini pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada HMTI dan mahasiswa teknik industri yang telah memberikan saya kesempatan untuk bercerita atau berbagi pengalaman lah terkait dengan studi teknik industri. Jadi latar belakang pendidikan saya memulai dari jenjang TK. Saya TK di SMA TK di TK Negeri 4 Banyuwangi. Kemudian saya lanjutkan di SD Negeri 1 Banyuwangi. Kemudian di SMP Negeri 1 Banyuwangi, dan setelah itu di SMA Negeri 4 Bulu Utara saya mengambil konsentrasi ilmu pengetahuan alam. Setelah saya lulus SMA, saya mendaftar di Universitas Muslim Indonesia, khususnya program studi teknik industri. Mengambil program teknik industri, Ya. program studi teknik industri. Nah, mungkin kita nih para penonton dan saya sendiri ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang memotivasi seorang Fauzan bisa masuk di prodi teknik industri sendiri? Baik, kalau ditanya atau terkait dengan motivasi tersendiri, mengapa saya mengambil program studi teknik industri? Ya mungkin kebanyakan orang kalau ditanya mungkin karena prospek kerjanya ya. Iya. Yang lumayan besar atau lumayan bisa masuk dimanapun gitu. Karena teknik industri kan luas terdepannya. Iya. Tapi saya berbeda. Alasan saya tersendiri mengapa saya mengambil program ini, jurusan ini, karena saya ingin membuat sebuah lapangan pekerjaan bagi orang-orang di luar sana gitu, atau bisa disebut dengan creator worker, pencipta lapangan kerja. Menurut saya sendiri itu sangat-sangat keren, dimana sarjana, kebanyakan pikiran orang sekarang itu sarjana itu untuk cari kerja, ya. Sarjana itu untuk ini, padahal kita tuh sebagai sarjana bisa, memang pada dasarnya sarjana itu untuk menciptakan lapangan kerja. Betul. Untuk mengurangi populasi pengangguran yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Makassar juga kan, tempat kita berkuliah. Nah, itu dia yang kita harus bisa bantah sedikit perspektif orang-orang tentang apa sih itu sarjana. Sedikit informasi juga, for your information, kita juga di program studi teknik industri itu sudah dibekali dengan beberapa mata kuliah yang bisa menunjang kita untuk membuat sebuah outlet ataupun perusahaan ke depannya. Karena di industri itu ada mata kuliah yang yang sudah menjelaskan terkait dengan organisasi manajemen perusahaan industri. Kemudian kita juga belajar tentang analisis biaya, bagaimana cara kita mengatur biaya-biaya yang dikeluarkan ataupun biaya yang dibutuhkan. Kemudian ada juga perencanaan produksi. Pokoknya kita di program studi teknik industri memang diciptakan untuk membuat sebuah lapangan kerja baru. Betul sekali. Nah sekarang ini Fauzan kan sudah mengambil jurusan prodi teknik industri. Kalau boleh tahu, mungkin penonton ingin tahu juga
apa sih hambatan-hambatan dari Pausan selama berkuliah di prodi teknik industri? Baik, kalau ditanya terkait dengan hambatan, alhamdulillah hambatan saya mungkin hanya sekitar seputar waktu ya, manajemen waktu, karena kita di program studi teknik industri itu kita punya juga laboratorium, tugas-tugas kuliah ataupun apalagi kita kalau yang berorganisasi atau berlembaga mungkin sedikit ada miss time atau terkait dengan waktu yang bertabrakan. Nah, itu mungkin bisa jadi hambatan bagi saya sendiri biasanya karena sulitnya mengatur waktu, jadi itu adalah tantangan saya sendiri. Ya. Berarti kita sebagai mahasiswa harus pintar memanage waktu. Ya, betul. Nah, tadi kan saya bertanya tentang hambatan-hambatan yang ada di teknik industri. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa sih suka-suka ya yang kayak happy di teknik industri yang telah didapat oleh Pausan sendiri? Jadi positif lah. Positive vibes-nya di teknik industri itu ya banyak ya. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan semuanya karena mungkin saya hanya bisa menjelaskan beberapa teman-teman. Sebagai informasi, dosen di teknik industri itu sangat support sekali dengan mahasiswanya. Iya. Apalagi super humble juga dosen kita. Ya, bisa ramah dengan mahasiswa-mahasiswanya, tidak tegang gitu. Ya. Jadi seru aja gitu kalau dosen dengan mahasiswa itu sering berdiskusi. Iya, betul. Apalagi kalau berbicara tentang akademik pasti di support sekali dengan dosen-dosen yang ada di teknik industri. Nah, kita kembali nih ke topik awal tadi. Pausan ini kan salah satu mahasiswa berprestasi di teknik industri. Mungkin bisa dong dijelaskan ke para penonton apa sih prestasi-prestasi Pausan yang telah didapat selama berkuliah di teknik industri? Kalau prestasi saya mulai dari pertama kali saya masuk di program studi teknik industri itu kebanyakan di bidang poster. Salah satunya pernah di Universitas Halmahera, Kendari, kemudian di Politeknik NPT Perkebunan di Jakarta, kemudian di Universitas Hasanuddin juga pernah, di Universitas Nasional Jakarta. Banyak momen-momen yang saya dapatkan dari hal ini. Karena kita sebagai mahasiswa bukan hanya untuk berkuliah saja, tetapi mencari kesibukan serta mencari kesempatan untuk mendapatkan sebuah prestasi di luar sana untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Betul. Ini kan Pausan nih kebanyakan menang lombanya poster. Boleh pernah nggak Pausan nih kayak keluar kota? Jadi pernah sih. Pernah. Ya udah mungkin 3 kali. Kalau boleh tahu kota yang telah dikunjungi Pausan selama lomba itu kota apa aja? Jadi lomba yang saya ikut itu ada 2 macam ya, ada Offline. yang offline itu pernah di LPP Yogyakarta, LPP Yogyakarta. Itu kalau nggak salah bulan Juli tahun ini, kemarin ke sana. Kemudian di Universitas Halmahera Kendari, kembali ke sana, dan di mana ya? Di Kalimantan Timur. Kaltim. Iya. Berarti Pausan ini termasuk memang bisa dijuluki mahasiswa berprestasi karena telah keluar kota. Dan saya dengar katanya besok ya? Besok berangkat ke Jakarta. Di Jakarta, Universitas Pertamina. Itu kalau boleh tahu lomba apa tuh Pausan? Lagi Poster lagi. Semoga poster kali ini juara lagi. Amin ya Allah. Nah, Pausan berangkat ke Jakarta itu bareng teman apa sendiri? Jadi ke sana insya Allah besok itu sama dengan teman dari program studi teknik industri juga angkatan 2021. Seangkatan. Ya, jadi lombanya itu per tim. Nah,
jadi berangkat ke sana dengan teman. Iya. Kemarin kan seleksinya itu diseleksi secara apa ya, secara online. Nah, setelah ada pengumuman yang besar, kan diundang ke sana untuk presentasi secara final tes. Kemarin waktu Pausan daftar peserta dari teknik industri cukup banyak atau gimana? Kalau dari pesertanya itu dari berbagai macam universitas di seluruh Indonesia, salah satunya ada dari IT Telkom Surabaya, kemudian ada juga dari Universitas di Ponorogo, mungkin ada juga dari Universitas Surabaya, jadi macam-macam lah. Karena lumayan kan tingkat nasional. Berarti saya cukup bangga sih dengan Pausan di kampus-kampus yang tersebar di luar kan. Pausan salah satu mahasiswa yang terpilih bisa terpilih ikut lomba di Jakarta ini. Di Jakarta berarti sehari apa 2 hari? Mungkin sebentar aja ya, mungkin Sehari aja datang ke Jakarta. Udah tuh besok pulang. Maksudnya datang ke Jakarta langsung Pulang. udah lomba balik lagi. Betul. Balik lagi. Oke. Nah, mungkin dari Pausan sendiri mungkin ada tips untuk anak-anak SMA baiknya ngambil jurusan apa sih atau gimana gitu. Baik, jadi untuk adik-adik SMA yang nantinya akan lulus itu yang ingin melanjutkan pendidikannya, dan tips dan saran dari saya pribadi, kalau mau pilih jurusan itu sebelumnya harus kayak studi literatur gitu atau cari informasi terkait dengan jurusan apa yang cocok dengan passionnya sendiri. Karena jurusan itu sangat penting karena itu akan menunjang pendidikan kalian ke depannya. Jadi sebelumnya itu harus cari informasi terlebih dahulu. Kalau Sharing lah dulu. Kira-kira apa nanti program prospek kerjanya gimana, kemudian mata kuliahnya seperti gimana atau universitasnya itu seperti gimana. Betul. Kalau tips, kalau misal mau daftar di UMI, ya mungkin bisa kunjungi Instagram HMTI_FTI_UMI. Nah, kalian bisa cari informasi di situ karena informasi bukan cuma di Instagram doang, kita ada Instagram, ada Threads, ada Twitter, ada TikTok, pokoknya semua sosmed ada HMTI_UMI. Di situ lengkap informasi terkait dengan jurusan teknik industri. Bisa cari informasi. Betul sekali Pausan. Lengkap di situ karena dia hanya ada jembatan dari program studi teknik industri. Ya, betul. Oke, sebelum kita akhir podcast kita ini, mungkin saya ingin tahu dong, mungkin dari Pausan ada proyek atau inisiatif yang sedang dikerjakan saat ini, mungkin bisa beritahu kepada penonton kita. Kalau proyek, ya mungkin proyek artinya yang ingin dikerjakan ke depannya lah. yang planning juga. Planning. Jadi planning saya ke depannya itu mungkin sibuk di kompetisi saja. Kompetisi yang saya ingin ikuti itu ke depannya yang tadi sudah dibahas, yaitu mau ke Jakarta. Pertamina Jakarta. Kemudian setelah itu ke Bali, Universitas Udayana, kemudian akhir bulan di Universitas Haloleo Bernai. Kemudian insya Allah juga mau mengikuti seleksi ISMA atau International Indonesia Awards Mobile atau pertukaran pelajar mahasiswa ke luar negeri. Oke, itu tadi pembahasan proyek itu mungkin pembahasan podcast kita hari ini. Ya, terasa sudah berapa menit kita berbincang-bincang bersama Pausan, mahasiswa berprestasi teknik industri. Terima kasih Pausan sudah meluangkan waktunya untuk berbicara di podcast Kursi Kevin ini. Terima kasih juga kepada bidang Infocom, bidang saya sendiri karena telah membantu jalannya podcast ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga buat para penonton yang ada di rumah.
telah mendengarkan episode kali ini. Ingatlah untuk selalu belajar dan berkembang.